Selamat datang di dunia prestasi. Di pagi yang cerah hari ini, kita akan mempelajari diagram batang dan juga diagram lingkaran. Oke, yang pertama kita akan mempelajari diagram batang. Pertama, kita memiliki yang namanya tabel distribusi frekuensi, yaitu seperti berikut. Nah, sebelum kita masuk ke gambar dari diagram batang, kita harus tahu dulu apa itu diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang penyajian datanya menggunakan batang persegi panjang. Konsep dari diagram batang itu sendiri sebenarnya hampir mirip dengan yang namanya diagram kartesius, di mana memiliki sumbu X dan juga sumbu Y. Kalau di sumbu Y, pada diagram kartesius itu isinya apa yo? Skala. Ya, skala. Maka pada diagram batang, di sumbu Y itu isinya adalah skala juga. Sehingga kita tulis skalanya 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian pada sumbu X di diagram kartesius, isinya apa yo? Ya, skala juga. Nah, disinilah letak perbedaannya. Jika di kartesius, di sumbu X itu isinya skala, sedangkan di diagram batang itu isinya adalah nilai matematika yang kita miliki. Sehingga kita tulis nilai matematikanya. Oke, kita pertegas lagi bahwa di sumbu X itu isinya adalah nilai. Nah, sekarang di tabel kita itu ada dua. Ada nilai matematika dan juga ada banyak atau frekuensi. Kalau nilai matematikanya itu di sumbu X, terus banyaknya itu di mana? Ya, pada sumbu Y tentunya. Sehingga kita tulis lagi, kita pertegas, frekuensi itu pada sumbu Y. Nah, sekarang gambar awal dari diagram batang kita sudah jadi. Tugas kita berikutnya adalah mengisi batang-batang persegi panjangnya. Oke, kita mulai dengan nilai matematika 5. Itu banyaknya berapa? Iya, 2. Sehingga batang persegi panjangnya akan menjadi seperti ini. Kita pertegas lagi bahwa banyaknya itu 2. Berikutnya kita isi batang persegi panjang pada nilai matematika 6. Banyaknya berapa? 1. Betul. Sehingga batang persegi panjangnya akan menjadi seperti ini. Kita pertegas. Oke, kita akan melakukan cara yang sama pada nilai matematika 7 sampai dengan 9. Sehingga kita akan dapatkan batang-batang persegi panjangnya adalah sebagai berikut. Yeay, akhirnya diagram batang kita sudah jadi. Nah, dari diagram batang ini ada beberapa hal yang harus kita catat. Yang pertama, lebar setiap batang harus sama antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, kita catat. Yang kedua, semua batang harus berdiri pada sumbu yang sama. Perhatikan pada diagram batang yang kita sudah buat tadi. Di mana batang-batangnya berdiri? Ya, pada sumbu X. Itu dia tadi penjelasan tentang diagram batang. Selanjutnya kita akan masuk ke diagram lingkaran. Oke, seperti biasa kita memiliki tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data yang menggunakan segmen-segmen dalam lingkaran. Sehingga tabel distribusi frekuensi yang kita miliki ini akan berubah menjadi seperti ini. Loh, kok udah jadi? Kita bahkan belum dapat belajar nih, gimana caranya untuk membuat segmen-segmen dalam lingkarannya. Terus, kita juga belum dapat belajar bagaimana caranya membuat persentase dalam setiap segmen. Oke. Daripada bingung, terus galau, terus masang status dia biar nggak jelas, lebih baik kita pelajari saja apa yang belum kita pelajari tadi. Yang pertama, kita belum mempelajari membuat segmen-segmen dalam lingkaran. Yang namanya segmen di dalam suatu lingkaran itu akan selalu berhubungan dengan yang namanya besar sudut. Di mana hal yang akan kita gunakan untuk mencari besar sudut dari setiap segmen adalah banyak atau frekuensi yang dimiliki oleh setiap nilai matematika pada data yang sudah kita miliki. Oke, sekarang kita coba bereksperimen dengan besar segmen nilai matematika 5. Frekuensinya berapa? Yup, 2. Lalu total dari data yang kita miliki 10. Oke, kita dapat tulis 2/10 kali derajat maksimum dari suatu lingkaran. Sehingga kita akan mendapatkan besar segmen nilai matematika 5 itu adalah 72
derajat. Berikutnya, kita akan mempelajari membuat besar persentase dari setiap segmen. Oke, contohnya kita akan mulai dari besar segmen nilai matematika 5. Oke, membuat persentase dari setiap segmen itu sebenarnya sama saja dengan membuat segmen-segmen dalam lingkaran. Di mana kita dapat menulis 2/10, kita juga dapat menulis kali. Lalu 360 derajat gimana? Ya tentu saja tidak bisa, karena ini persentase, bukan derajat. Sehingga kita akan menulis 100%. Nah, kita akan mendapatkan hasilnya adalah 20%. Nah, sekarang udah nggak galau lagi kan? Gimana caranya membuat segmen-segmen dalam lingkaran? Dan juga gimana caranya membuat persentase dari setiap segmen tersebut. Oke, karena sudah nggak galau, yuk kita simpulkan materi kita hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari diagram batang, di mana pengertiannya adalah diagram yang penyajian datanya menggunakan batang persegi panjang. Selain itu, kita juga sudah mempelajari diagram lingkaran, di mana pengertiannya adalah penyajian data yang menggunakan segmen-segmen di dalam lingkaran. Oke, sekian dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas diagram garis dan juga stem and leaf plot. Sampai jumpa!